Saya berada di depan Polda Persis ya. Jadi kantor pengacara Romi Habi teman saya ini bersama Rismon Syanipar bersama alumni UGM. Saya menyebutnya alumni bukan relawan karena nanti terlalu banyak fiksi kalau relawan ya. Jadi alumni berbagai disiplin ilmu, dan yang menarik alumni ini mereka mempertanyakan karena anak-anak mereka itu pengen daftar di Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Nanti kita uji di di Polda apakah benar ada teknologi kayu. Jadi hari ini memang akal waras bertemu dengan akal-akalan. Ya, ini alumni UGM, namanya bangun jurusan apa? Ilmu pemerintahan. Jurusan ilmu pemerintahan. Mic-nya kasih. Jurusan ilmu pemerintahan, dan saya didampingi Andika ini ya. Andika dari ratusan anak didik saya itu yang bener-bener stylenya kayak saya hanya Andika, baru Andika. Yang lainnya itu urusannya mau, tapi kalau ada duitnya, tempatnya adem. Ini kan adanya bukan duit, adanya penjara kan ini. Pahala, adanya pahala. Dan makin hari day by day itu makin clear and clean. Jadi makin jelas permasalahannya, makin terang apa yang menjadi objek ya. Yang menjadi objek hari ini adalah mengungkap akal sehat bertemu akal waras. Nah, kalau saya ditanya bagaimana dengan penjelasan Prof. Sofyan Effendi, ya kebenaran itu pasti yang pertama. Sama juga ketika orang mengatakan makan soto enak, soto yang pertama itu yang enak. Kalau soto yang kedua ketiga itu namanya bukan enak tapi rakus ya. Jadi kalau bicara dengan teori itu ya, kita merasa bersyukur makin hari yang terlibat, dan kita sepakat di sini ini akademisi, maka kita punya tagline akademi bersatu tak bisa dikalahkan. Akademisi bersatu tak bisa dikalahkan dulu ketika kita menurunkan Pak Harto kan dengan kata-kata rakyat bersatu tak bisa dikalahkan ya. Nanti kita tunggu komandonya Adinda Rismon Syanipar. Kalau dia ngajak kita datang ke kantor polisi ya kita langsung berangkat dari ini. Kita nggak lama-lama di sini kan? Berapa menit? 10 menit begitu? Iya. Nah, tapi biasanya kalau depan kamera itu sukanya bukan menit-menit lagi tuh, sukanya jam itu. Tapi kita batasi aja. Ya. Jadi di sini ada Rismon Syanipar, saya Muhammad Taufik, pada bangun Sutopo, jangan dialihkan jangan ini bangun UGM. Terus ada Andika alumni UI, ada Ridho alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, bangun ini nanti akan menjadi privilege klien karena dia bukan hanya kami dampingi di Polda DIY, dia juga akan kami dampingi di Surakarta ya, untuk banyak perkara. Dan tadi di mobil kita berbincang-bincang pengacara papan atas Jakarta begitu. Jadi bukan hanya klasemen sepak bola ya, papan atas, pengacara pun juga ada papan atas. Oh ya, ini kita live di channel Muhammad Taufik and Partner, channel Langkah Update, dan channel Baliki Academy. Jangan lupa kalau mau pinter, kalau mau berani bicara, kalau mau mengungkap kejujuran, kalau mau dapat pahala, ya itu. Dan yang itu Langkah Update, Baliki Academy, Muhammad Taufik and Partner. Anda akan selalu dapat update data. Oh ya, tadi kita juga lewat tol Solo Jogja, saya menyebutnya tol APBN ya. Jadi ya tol APBN karena semua tol itu dibangun dengan uang negara. Kalau menyebut tol pribadi itu namanya tol. Nah, ya itu tol. Ini tol APBN. Jadi sekali lagi sebut tol APBN ya, guys ya. Tol APBN. Kita sudah ditunggu itu Polda Daerah Istimewa. Ya, kita mungkin mohon sabar. Itu hanya berjarak sekitar 30 ya, 30 meter nanti kita ada di situ. Kita sengaja di sini biar kita konsolidasi apa yang mau kita sampaikan biar nggak salah-salah. Dan sepertinya selain media, teman-teman alumni UGM sudah ada ya? Ada. Cuman yang saya lihat tadi, saya kok belum menemukan dari alumni jurusan teknologi kayu itu ada itu. Saya belum menemukan itu ya. Saya belum menemukan itu ya.
Wah, ini ada wartawan baru, namanya Vivin Syahran. Itu punya impunitas, jangan ditutup dong. Justru itu punya impunitas. Pers. Nanti teman-teman juga akan kita bekali pers. Bagaimana? Apakah cukup pengantarnya? Oke, ya. Nah itu teman-teman yang baru kesini. Kan ada. Oh, kita kesana aja. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin barangkali live-nya bisa diselesaikan. Ya. Live-nya diselesaikan aja. Ya. Kaki ke atas. Kita nyebrang apa naik mobil? Nyebrang aja. Ini kan di situ. Iya. Nggak usah bawa mobil, kejauhan mobilnya parkir di situ aja. Ya. Nggak, bilang aja sama ini. Jalan kaki aja. Oh, jalan kaki. Jadi di sini. Kan di situ kan? Oh, biar di sini. Iya. Yang penting tidak nutup di sini. Kalau nutup di sebelah itu boleh. Kan rukonya dijual itu boleh itu. Ini kantornya Pak Kudeta. Kalau nggak boleh tak bakar kantornya ini. Ini yang punya kantor nih. Assalamualaikum. Ini kantornya kalau nggak boleh kantornya Pak Kudeta. Nah, itu udah izin kok. Udah nanti aja. Ya. Mau nyambangi Polda. Ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saudara-saudaraku bangsa tanah air, ya hari ini tanggal 22 apartemen ya 2025 Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, dimana yang pernah dan saya belajar di sini kan daerah Yogyakarta dari teman-teman. Ya, sekali lagi bersama dengan Bali G Academy. Ingat, Bali G Academy. Namanya akademi itu berdasarkan pada akal kecil orangnya. Ya, akal saya sekali lagi, teman-teman. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Taufik. Akademi bersatu 2012 kita alumni tak bisa dikalahkan. Kalau kita semua alumni bersatu suarakan gembira. Nah, saatnya teman-teman sekali lagi sejarah gugatan di Indonesia kembali akan lahir dari Pak Yogyakarta. Seperti cinta kita, ya. Saya boleh naruh di sini Bang Romi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baiklah teman-teman kita jalan dulu. Oke, sampai ketemu. Ini yang punya kantor. Oh ya, kamu juga apa Pak? Ya, makasih Pak. Ini apa? Ya, saya Romi. Pak Romi. Ini orang luar pulau juga, bukan orang Jawa dia. Mana? Pekan apa mana? Bang Romi itu orang Pekan atau orang mana? Saya orang Manado. Manado ya? Manado itu yang paling enak bubur apa? Pipa. Oke teman-teman, tolong. Siapkan. Kosongkan gelas, siapkan buku catatan. Ya, ini kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah serial ya di Akademi Sinias Politisi. Berapa? Oke. Di berapa? Di berapa? Oh, subjek berapa nanti? Di situ. Oke. Di subjek berapa aja? Ada Bang. Ya. Saya Pak Dr. Taufik, saya yang menggugati jasa palsu. Iya, dan saya akan ajukan gugatan baru lagi ya. Tapi penggugatnya nanti alumni UGM. Jadi di Solo kami menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang atas putusan 09 PDTG. Di Jogja saya diminta oleh beliau untuk mendampingi, tetapi di Solo kebetulan tadi kita rapat di mobil. Alumni UGM nanti akan menggugat Pak Jokowi di Surakarta. Nah, jadi kalau nanti ditanya legal standing, karena ini alumni UGM ya sah menggugat. Mana alumni UGM? Kalau di Poldanya apa yang di Poldanya ini kita bicara menanyakan tentang keberadaan jurusan teknologi kayu. Jadi kebetulan saya sudah investigasi kedua negara, satu Malaysia, satu Singapura itu tahun
28 Mei sampai dengan 1 Juni saya berada di 2 negara ketemu alumni itu, tidak ada memang jurusan itu. Dan kita di Bogor ketemu 4 itu juga mengatakan tidak ada jurusan itu. Ditambah lagi dari bentuk fisiknya ijazah itu setidaknya ada 5 perbedaan ya. Satu tentang emboss ya, tentang emboss, kemudian watermark. Setiap ijazah itu pasti ada watermark dan tidak ada yang polos. Ijazah itu pasti ada watermark Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Terus kemudian yang tengah itu logo UGM. Di logo UGM itu semua alumni namanya itu keluar dari logo. Jadi misalkan tulisannya Atma Wirono, no-nya itu keluar ya, khusus Pak Jokowi itu ketutupan semua ya. Terus di sebelah kiri ijazah itu ada emboss ya. Oke, terima kasih. Sambil jalan aja ya. Ada di situ ada namanya emboss. Emboss itu stempel yang tembus dari depan ke belakang. Nah, itu yang kami upayakan. Nah, secara khusus hari ini nanti biar dijelaskan oleh Bang Rismon Syarifar laporan hari ini kalau dulu kan bedanya sama yang kemarin apa Pak? Oke, kita akan memasukkan 2 laporan Pak ya. Hari ini yang pertama saya ya Rismon Syarifar tanggal berapa kemarin 15 Juli hari Selasa kami didampingi Bang Andika kemarin telah melaporkan dugaan penyebaran berita bohong atas peran pembimbingan skripsi dan pembimbingan akademik yang diakui oleh Joko Widodo, dan itu dibantah sendiri oleh Pak Kasmujo, bahwa setelah saya jumpai Pak Kasmujo mengatakan tidak ada peran pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik oleh Pak Kasmujo kepada Pak Jokowi. Nah hari ini ya kami akan melaporkan lagi saya ya juga sangat modern ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji, nama dan tanda tangan penguji itu tidak ada, dan itu tidak bersesuaian dengan 5 ijazah yang kami temukan. Karena kebetulan yang kami teliti di Bogor itu juga alumni Fakultas Kehutanan. Fakultas Kehutanan. Jadi 5 sudah ada bersesuaian. Juga begini, ada transkrip nilai. Transkrip nilai UGM pada saat itu, transkrip nilai itu diketik. Justru ijazah itu ditulis tangan, transkrip nilai itu diketik, dan kita dapat simpulan namanya X itu semua yang nilai skripsinya di bawah 2,7 artinya 2,7 pas saja itu tidak ada predikat. Tetapi UGM saat itu 2,78 alumni itu sudah masuk kategori cum laude. Jadi UGM itu memang pelit pada saat itu. Jadi jarang mendapatkan nilai 3, jadi 2,78 yang kami teliti itu mendapat predikat cum laude. Nah, jadi kalau 2 logikanya tentu tidak mungkin. Kemudian yang kami sampaikan, kalau yang namanya ijazah pada saat itu tahun yang lebih tua, yang terbit 83 itu meterainya sudah 500, jadi sangat janggal kalau meterai ijazah yang terbit tahun 85 justru meterainya lebih kecil. Jadi 100 misalkan, logikanya kan kalau hari ini meterainya 10.000, ya besok mungkin ganti 11 atau 12.000 kira-kira seperti itu ya. Bang Rismon, kalau yang kemarin itu sudah aduan laporan resmi apa cuma baru sebatas aduan? Kemarin bagaimana? Sudah resmi, sudah dapat SP2 HP. Silakan, ini silakan. Jadi laporan kami kemarin alhamdulillah sudah diproses sama berbagai IG ya, dan baru aja kemarin itu kami sudah dikirimkan SP2 HP. Jadi itu adalah dimulainya pemberitahuan bagi pihak pelapor itu sebagai sudah dimulai, kira-kira begitu. Jadi hari ini laporan yang berbeda. Dan ini bukan hanya Bang Rismon yang laporan, tetapi ada juga dari alumni UGM. Jadi nama lengkapnya sama ini Pak Nasir sama itu sebelumnya yang mau laporan sebelum ke laporan yang kedua. Jadi dugaan skripsi palsu ini ya, di samping tadi item-item yang ingin kami laporkan, yaitu adanya dugaan manipulasi oleh oknum UGM, di mana kami menemukan atas nama Edi Trianto, Sigit Hatwinarto, Lembah Edianto, dan Sri Dominingsi, itu skripsinya kosong tanpa tanda tangan dekan, ketua jurusan, dosen pembimbing maupun penguji, kosong. Itu semua lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Ya, kosong dengan lembar pengesahan kosong seperti itu tanpa tanda tangan dan dengan teknologi yang belum ada tahun 1985. Oleh karena itu kami menduga ada campur tangan oknum UGM
untuk memanipulasi lembar-lembar pengesahan skripsi dari orang-orang tersebut sehingga serupa dengan teknologi yang sama yang tidak ada pada tahun 1985 yang kami temukan di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo. Oleh karena itu, selalu hipotesis kami adalah skripsi bodong, maka ijazah bodong. Kita sekarang berbicara tentang kejujuran seorang presiden, bukan warga negara biasa, karena seorang presiden harusnya punya moralitas yang paling tinggi di Republik ini. Gitu ya. Oknum itu bicara hukum, ya. Oknum itu bicara hukum yang memiliki akses untuk mengubah lembar-lembar pengesahan skripsi tadi itu atas nama Lemba Idianto, Sigit Hartinarto, Edi Trianto, dan Sri Dominingsi. Itu yang kami miliki bukti dan akan kami lampirkan sebagai bukti hari ini. Oke. Begini teman-teman dan siapapun yang saat ini menyaksikan ya kedatangan kami ke Mapolda DIY, Bang Rismon, ya Pak Nasir dan saya sendiri ini adalah alumni ya Universitas Gadjah Mada. Ya, saya Fakultas Fisipol ya. Bang Rismon ini dari Fakultas Teknik ya. Kemudian Pak Nasir ini dari Fakultas apa Pak? Fakultas apa? Sastra. Nah, yang menarik teman-teman, untuk laporan kami pada hari ini ada salah satu dari warga Jogja yang bukan alumni. Kenapa? Terkait dengan ya kabar bohong atau berita bohong jurusan teknologi kayu. Nah, rupanya ada beberapa warga ya Pak ya, anak kami mau masuk, ternyata nggak ada. Iya. Jadi harus gimana? Nah ini salah satu bukti ya kenapa kemudian kami harus melaporkan itu. Dan teman-teman, kami ini ya, saya Pak Nasir ya dan Pak Rismon itu berdasar logika sebagai akademisi ya. Makanya kalau kemudian kemarin ya Mas Ari Susito, Wakil Rektor UGM mengatakan janganlah ditarik-tarik kasus ini ke ranah politis ya. Joko Widodo sendiri juga mengatakan dugaan ijazah palsu diseret ke ranah politis. Karena itu teman-teman, yang penting lagi, pikiran dasar seorang akademisi adalah berdasarkan data dan fakta. Ketika bicara data adalah dokumen, ya dokumen yang ada di kearsipan. Kalau fakta berbicara kaitannya dengan objektif di lapangan. Makanya kalau teman-teman semua mengikuti, Bang Rismon ini kan keliling ya. Ada ke KPU di Surakarta hari Kamis yang lalu, kemarin juga ke lokasi. Nah itu kan dalam rangka untuk mengumpulkan apa fakta, ya atau Wonosobo. Nah makanya inilah berarti mari bersama-sama kita belajar bersama akademisi ya. Kalau kemudian dipertarungkan dengan politisi, maka yang terjadi hanya perang narasi. Kami berdasarkan ya data fakta. Kalau politisi berdasarkan narasi hanya bermainkan kata-kata. Makanya kami sebagai alumni betul-betul merasa marwah dan nama baik Universitas Gadjah Mada betul-betul dilecehkan hanya kasus yang remeh-remeh seperti ini. Ya, sekali lagi ini catatan penting untuk siapapun. Entah itu pendukung Jokowi, entah itu pembela Jokowi, bahkan kalau perlu semua yang mendukung Jokowi, lawyernya silahkan baca semua. Ya, kami ini berdasar sebagai seorang alumni, ya, akademisi. Makanya ketika kemarin, ya kami bertemu yang kemudian viral ya dari apa yang disampaikan oleh Prof. Sofyan Effendi, kalau beliau berpijak pada pola pikir akademisi. Nah ini penting. Tapi kalau kemudian diserang dengan narasi hanya kata-kata saja, sedangkan kita lagi-lagi berdasar data dan fakta, itu pentingnya teman-teman. Rela agama berarti melaporkannya karena rela agama. Iya, yang rela agama melaporkan nggak? Ya, atas nama rela agama. Kami ini atas nama alumni Universitas Gadjah Mada. Bukan kelompok. Ya. Jadi kalau alumni, iya kan? Bang Rismon, ya Bang Nasir, gimana? Bukan rela agama. Nah, yang melaporkan Bang Rismon sama alumni Nasir. Ya, kami ini alumni Universitas Gadjah Mada. Yang melaporkan siapa aja? Saya, Bang Sutoto, kemudian beliau, Pak Muhammad Sultan Nasir ya, kemudian juga Bang Rismon, dan beliau ini yang dari bukan alumni, wakil dari masyarakat. Laporannya apa, Pak? Laporannya, yang pertama tadi, ya yang sudah disampaikan oleh Bang Rismon, yang kedua kaitannya dengan kabar bohong jurusan teknologi kayu. Iya. Nah kalau skripsi nanti kaitannya ya, Bang Rismon, kalau kami ini kaitannya dengan jurusan teknologi kayu. Gitu. Oke, tambahan ya, bahwa ini kan hipotesis kita skripsi adalah proses akhir dari elemen terakhir dari proses akademik ya, elemen terakhir. Jadi tanpa skripsi maka tidak ada ijazah. Nah kaitannya juga dengan ijazah, saya tambahkan lagi, kami sudah mewawancarai Ketua KPUD Surakarta, Bapak Justinus Arya, bahwa di dalam berkas pencalonan wali kota Gubernur tahun 2005 itu tidak ditemukan berita acara verifikasi
antara KPMD dengan UGM. Jadi apa yang ada adalah, dan apa yang terjadi adalah ijazah fotokopi berlegalisir tersebut ya itu diketok dinyatakan sah dalam sidang pleno internal KPMD Surakarta. Jadi kalau ada argumentasi dari pihak Pak Jokowi itu sudah diverifikasi mulai dari KPMD Surakarta itu hoax. Iya, kemarin ada KPMD sekarang, ya, ketua KPMD sekarang, yaitu Bapak Justinus Arya. Dan itu bertentangan dengan asas publik, ya. Asas publik itu kalau publik harus mengekspos. Oh, ya, salah satunya begitu. Oke. Oke, Mas Bang. Yuk, ada nih. Jadi. Oh, Mas Andika. Lanjut ke orang itu, Pak. SPKT. Kita ke SPKT. Iya. Aku rasa kalau ya. Surat kuasa dan lain udah disiapkan. Minggir dulu. Ganggu. Biar tidak mengganggu. Iya. Mungkin beberapa aja nanti Bapak. Karena ruangannya juga terbatas. Ya. Mohon maaf, Pak. Setiawan, saya geser ya. Monggo Mas Bangun di situ sama Pak Nasir. Pak Nasir mana tadi? Skripsi palsu ya. Pak Nasir dipersilakan masuk aja. Nah, skripsi tersebut Pak Nasir monggo, Mas Nasir. Masuk aja sini. Mas Nasir dulu saya Pak. Sini penjelasan kesini lah. Didampingi sama itu. Saya. Pak Temi. Sinara. Pak Temi juga KTP-nya disiapkan. Mas Nasir KTP-nya. Oh, di matur suwun. Ada nih kayaknya, bukan? Oh,